kalau bisa ngelola komoditi utamanya, kalau bisa memang meresapi PTPN perkebunan negara, bukan jualan lahan HGU negara, nggak mungkin Pak kepikiran Pak. Itu kenapa saya selalu vokal dengan panjenengan, bukan saya ada sentimen sama panjenengan, enggak Pak. Orang bukunya bagus di bawah kepemimpinan panjenengan, debt to EBITDA dari 19 kali jadi 3 kali sekarang. Tapi kelakuan-kelakuan yang pengen cari gampangnya, kelakuan-kelakuan yang masih ada feodalnya, ini ternyata masih ada Pak, nyuwun sewu Pak. Kalau kemarin yang kejadian di Surabaya itu mungkin korbannya lingkungan sekitar dapil saya, karena direndahkan sama direksinya PTPN 10, si Pak Tuhu itu, ini korbannya banyak Pak, dari alih fungsi lahan. Yang ada di PTPN 8 dulunya, sekarang regional 2 PTPN 1. Monggo Pak, dicek, dimitigasi. Dan yang kemudian, ini perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat, kepada publik. Ini juga banyak oknum yang nebeng di lahan panjenengan yang menyebabkan terjadinya berkurangnya resapan air. Betul Pak ya? Betul Pak ya? Itu sampaikan juga Pak. Jadi saya minta Pak Gani, satu, cek di semua wilayah panjenengan. Pak, fokusnya PTPN Pak, bukan jualan lahan Pak. Oke, optimalisasi aset kemudian disewakan, tapi jangan kemudian mencolotnya kejauhan Pak. Kemudian yang kedua, disampaikan saja kepada publik Pak. Kira-kira kemarin oknum-oknum yang terlibat itu siapa? Dan yang ketiga, di sini dijelasin ada okupasi sekitar 500 hektar yang itu dikuasai oleh oknum. Sampaikan aja kepada publik Pak. Oknumnya oknum seperti bagaimana Pak? Enggak usah, kalau udah urusan kayak gini enggak usah ada ngaleng-ngaleng Pak. Enggak usah ada ditutup-tutupi, sampaikan aja. Karena insya Allah kalau semangatnya panjenengan untuk menertibkan, ya komisinya bersama dengan panjenengan. Tetapi dipastikan dulu rohnya PTPN, perkebunan negara, bukan jualan lahan HGU perkebunan negara Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyoroti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Pak, saya sepakat dengan teman-teman yang lain. Jangan mengatakan bahwa ada komoditas yang lemah seperti karet, teh, dan kopi begitu Pak. Lemah itu karena tidak diperlukan atau karena ada mismanagement, itu menjadi penting. Saya kasih catatan bahwa kita melakukan, masih ada impor terhadap kopi, ini data saya mungkin sudah tidak relevan, beberapa 2024 lah, sekitar 2024. Impor kopi kita masih 67,65 ribu ton dengan mayoritas Brazil, Vietnam, dan Malaysia. Teh 10.883 ton. Dan kemudian karet itu ada impor karet dan barang dari karet 435.770,5 ribu ton. Besar Pak. Jadi ini adalah ruang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan pasar 270 juta jiwa. Komoditas baik kopi, karet, bahkan itu coklat, teh, gak ada orang kita yang gak minum teh, masih semua minum teh. Persoalannya bagaimana manajemen, bagaimana produksi, bagaimana distribusi, bagaimana marketingnya, bagaimana kemudian hal yang dilakukan. Bahwa PTPN saya sepakat, kembalilah ke core bisnis, bukan sewa menyewa aset Pak. Aset itu adalah aset yang dari awal pemerintahan kolonial sampai saya pernah jelasin Pak, ada roadmap pembangunan spasial di mana perkebunan itu berada. Mungkin Bapak lupa, tapi saya pernah ngobrol sama Bapak. Bagaimana perkebunan itu dijadikan perkebunan, bukan semata-mata asumsi orang pengen buat perkebunan, enggak Pak. Itu melalui riset yang panjang, dengan riset suhu, kemudian unsur tanah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya agak jujur Pak, meskipun lagi puasa saya ngegas, karena apa yang terjadi, banjir kemarin, yang kemudian ada masalah okupasi lah segala macam. Saya sepakat, sebut Pak, siapa oknum yang okupasi itu, nggak usah pakai oknum lagi, ini semua pakai istilah oknum Pak. Bapak tahu nggak, salah satu korbannya adalah daerah pemilihan saya, masyarakat di daerah pemilihan saya. Tapi apakah ada semacam quick respon? Kan Bapak tahu misalnya
kita aja yang Komisi 6, siapa yang terdampak begitu? Tidak ada satupun, bahkan even Bapak pun tidak kontak kepada kami. Bantuan apa yang bisa diberikan pada saat bencana itu begitu cepat dan kita pontang-panting nyari bantuan untuk korban bencana di daerah Bekasi, Karawang. Kan persoalannya di atas, di hulu, Pak. Nah, oleh karena itu pertama tentu saja tanpa melalui mekanisme yang terlalu berlibat, malah saya dapat dari BUMN lain, Pak. Karena kita butuh cepat untuk kasih bantuan mereka dengan rumah terendam sampai atap, anak-anak hilang semua perlengkapan sekolahnya, Pak. Dalam kesempatan ini izin pimpinan saya mengetuk hati pimpinan Pak PTPN ini untuk memberikan bantuan, berkoordinasi dengan kami supaya tepat sasaran, Pak. Jangan lagi anak buah disuruh lalu kemudian nggak tahu di mana nanti tempatnya. Selanjutnya adalah tadi dari 1.623,19 hektar. Ada beberapa perusahaan yang itu bekerja sama ini di lahan hulu Sungai Ciliwung, betul Pak ya? Betul Pak? Betul Pak, di hulu Sungai Ciliwung Pak. Ciliwung tuh kemana-mana Pak. Kemana-mana ujungnya nanti itu di Laut Jawa, Karawang, Karawang, Bekasi Pak. Dapil saya Pak. Jadi ini bukan masalah santai karena persoalan oke, kami nanti reboisasi lagi. Tanggung jawab itu hulu tengah hilir. Hulunya daerah Bogor, tengahnya Jakarta dan sekitarnya, hilirnya itu di sekitar Laut Jawa. Berapa korban Pak? Berapa kerugian ekonomi Pak? Jadi di sini ada daftar beberapa perusahaan. Saya bacakan dan mohon nanti dilengkapi Pak. Kita lansir ke publik. Pertama, Hisbik Fantasi Puncak PT Jaswita Lestari Jaya 21 hektar, Eger Adventure Land milik Egerindo Multiproduct Indonesia 326 hektar, lebih 70 hektar berada di area PTPN 1, sisanya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrongo. Pemilik Eger adalah keluarga Roni Lukito, indikasinya seperti itu. Saya nggak usah sebutin indikasi dekat dengan siapanya. Yang ketiga, Pinus Eco Park Camping Ground, PT Pinus Foresta Indonesia, Ekowisata Hotel, Perkemahan hingga restoran 6,7 hektar, Pakis Hills Eco Park, PT Karunia Puncak Wijaya, restoran kafe Bumi Perkemahan 4,5 hektar, saham perusahaan Dodi Prianto Porter dan Rati Sugiyarti. Nah kemudian dari Pakis Hills menerima biaya 170 juta per tahun, kontrak 5 tahun Pak, kemurahan Pak. Kemudian JSI Resort Mega Mendung 19,5 hektar milik PT Jelajah Handa Lintasan, Bobo Kabin Gunung Mas, PT Bobo Box Asset Management, hotel 1 hektar, hotel Pak. Di kawasan perkebunan Gunung Mas, hotel ini 30 kabin dan beroperasi mulai Juli 2022. Pak, ini kan baru 350 hektar. Kepada 33 perusahaan, kasih daftar perusahaan lainnya Pak. Saya mendesak moratorium semua kerjasama. Nggak bisa Pak, alasan mohon nih jadi perhatian teman-teman di PTPN. Terutama bagian legalnya ada Pak. Bagian legal Bapak bagian legal tadinya dari Bapak bagian legal? Oke. Pak, tolong nanti dipelajari, kita sama-sama analisis Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ayat 1, hierarkinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedua, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota. Ayat 2-nya nanti tolong dicek lengkapnya. Bahwa hierarki di ayat 1 itu menunjukkan, menyatakan hierarki yang di bawah tidak boleh melampaui yang di atasnya. Tadi Pak Herman Hoiron sudah mengatakan ada Kepres 114994. Silahkan dicek juga relasinya, tadi Bapak menyampaikan, Pak nggak kelas ini Pak, regulasi yang bersifat khusus. Apa Bapak ini PTPN di tingkat nasional? Masa regulasi yang Bapak pakai keputusan bupati? Persetujuan bupati, nggak ada itu di hierarki peraturan perundang-undangan Pak, nggak ada. Gimana Bapak bisa mengecek ini level
seluruh Indonesia loh, seluruh Indonesia keberadaan PTPN. Oleh karena itu saya mendesak Pak untuk sekali lagi moratorium dan dicek kemudian juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang dan tata wilayah. Silahkan dicek apakah sudah ada revisi yang terbaru atau tidak. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Sehingga ketika Bapak tidak khusus untuk yang di Bogor, tapi seluruh aset PTPN yang ada di seluruh Indonesia yang sudah dikerjasamakan, analisis konstruksi yuridisnya Pak, manakala bertentangan dengan produk hukum yang di atasnya, maka kontrak yang kerjasama itu batal demi hukum. Nggak usah takut Pak, pegangan kita hukum, orang ini negara hukum, nggak kelas ini, maaf Pak, saya itu pengagum Bapak. Pak Gani ini adalah salah satu dirut yang selalu saya banggakan Pak. Di tengah BUMN lain merugi, PTPN ini bisa naik labanya sampai 400% di tahun 2023 ke 2024 Pak ya. Tapi tantiemnya ini kecil sekali dibandingkan dengan BUMN Mandiri, BRI, BNI tadi. Per orang Mandiri bisa 78 miliar per tahun direksinya. Saya kagum sama Bapak, tinggal dilengkapi Pak. Konstruksi yuridis itu menjadi penting. Bapak bagian legal, kalau kita bisa diskusi FGD whatever atau secara informal untuk konstruksi hal-hal ini, mari Pak kita lakukan. Yang terakhir adalah Bapak tidak cukup pemantauan terhadap mitra. Jadi kami mendesak pantau konstruksi yuridis sehingga moratorium itu bisa langsung memutuskan membatalkan ketika keputusan-keputusan tadi, suratlah, persetujuan bupati lah, bertentangan dengan hierarki yang tadi di pasal 7 ayat 1, ya batal demi hukum Pak. Itu kekuatan untuk PTPN. Kemudian pemantauan juga terhadap teman-teman yang ada di PTPN. Tadi Pak Hakim mengatakan, ini nggak mungkin terjadi penyewaan aset seperti ini tanpa ada keterlibatan orang dalam Pak. Dengan sewa yang begitu murah misalnya. Bayangin 170 juta per tahun untuk berhektar-hektar begitu. Ini kan kalaupun kerjasama Pak bukan nyewain lahan dong Pak. Bagaimana ada Bapak sebagai investor, berapa keuntungannya? Bukan 5 tahun dilepas dengan harga segitu. Terakhir adalah kami mendesak pemantauan seluruh aset PTPN yang disesuaikan dengan tata ruang tata wilayah nasional. Termasuk Jawa Barat khususnya Pak, Jawa Barat dulu. Tapi ini saya minta nanti tertulis secara nasional. Dipetakan pertama yang berada di jaringan transportasi jalan penghubung, kedua peta rencana jaringan prasarana sumber daya air, ketiga peta rencana jaringan energi, keempat peta jaringan prasarana lainnya, kelima rencana pola ruang kawasan lindung yang terdiri dari mana masuk dalam satu hutan lindung, kedua yang di bawahnya ada resapan air, kawasan sesuai untuk hutan lindung, kemudian kawasan hutan konservasi, kawasan perlindungan geologi, kawasan rawan bencana, kawasan rawan bencana gerakan tanah, gunung api dan tsunami, kemudian perlindungan setempat. Yang terakhir adalah pemetaan yang di mana aset PTPN berada di dalam pola ruang kawasan budidaya. Mana yang termasuk enklave, hutan cadangan, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan tanaman pangan, kawasan pemukiman, perdesaan maupun perkotaan, dan tubuh air. Saya minta itu ditulis secara lengkap, jangan ala kadarnya Pak, termasuk konstruksi hukum. Sekali lagi terima kasih pimpinan, maaf panjang, karena yang terimbas dari persoalan hulu, Bapak jangan senyum Bapak. Ayo kita datengin tuh korban banjir Pak, kayak apa rumahnya? Ya kayak apa, enggak gitu Pak. Jadi saya mohon habis ini termasuk rumah-rumah yang rusak. Berapa yang bisa dibantu? 1 rumah kayak 2 rumah kita bangun bareng-bareng, enggak apa-apa Pak. Kebenaran mau reses nih. Terima kasih pimpinan, mohon maaf tidak ada maksud apa-apa selain saya berharap PTPN
bangkit sebagai salah satu penguatan kedaulatan pangan Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya Pak, menurut penilaian kami, menurut pemahaman kami, itu ketika kita membangun itu menjadi kawasan seperti tadi, tata ruangnya berubah itu, kami ada landasannya Bapak Ibu sekalian. Regulasi yang bersifat khusus itu terutama dari Kabupaten Bogor. Memang izin daripada kawasan kami itu dari pemerintah kabupaten, bukan dari pusat, dari Kabupaten Bogor Pak, semua. Iya, semua terkait dengan wisata. Yaitu ini di sini saya tulis, saya bacakan Pak ya. Dari mulai keputusan Pak Gani. Jadi pintu masuknya dari ini, keputusan Bupati Bogor ini. Ya, jadi ada undang-undang dan sebagainya, tapi ketika kita berurusan dengan izin-izinnya Pak, itu dengan lewat kabupaten. Dan tidak ada yang ditandatangani oleh gubernur maupun menteri Pak di atas untuk areal kami. Jadi dasarnya dari kabupaten Pak. Itu yang tentu peraturan yang di atasnya ada peraturan tentang yang sifatnya lebih tinggi seperti PP nomor 50 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional 2010-2025. Di situ disebutkan bahwa puncak juga merupakan bisa dikembangkan untuk wisata. Lalu peraturan daerah Kabupaten Bogor tahun 2020 juga tentang menyebut bahwa itu bisa dibentuk untuk wisata. Kemudian mungkin nggak saya baca semua, intinya itu semua peraturan itu. Meskipun peraturan ini bukan dalam arti kami sudah menjalankan dengan benar, nanti kami akan jelaskan Bapak. Ada kesalahan-kesalahan kami yang mestinya harus dari awal. Jadi itu tentang itu. Kemudian di dalam pimpinan. Pak, tapi HGU kan yang ngasih kan pemerintah pusat Pak. Iya Pak. Tapi kalau HGU-nya perkebunan, tapi bisa HGU itu dari, makanya sebenarnya gini Pak, sebelum meledak kasus kemarin itu Pak, sebelum meledak kasus Bogor itu kan, kami kan diskusi dengan Pak Menteri ATR, maka beliau sampaikan, dan kami sudah proses sebenarnya, sudah setengah bulan barangkali ya, proses beliau ceritakan kalau HGU akan digunakan untuk kepentingan ini non perkebunan, segala urus HPL-nya, hak pengelolaan. Jadi kita itu sudah urus Pak sebenarnya, sudah kita masukkan sebelum meledak kasus ini. Jadi dalam rangka supaya landasannya jangan salah. Dan sudah berproses di Menteri ATR BPN. Itu Pak laporkan kepada Bapak, kami lapor kepada Bapak. Jadi persoalannya kalau sebagaimana menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya Pak di dalam aturan di pemerintah daerah itu juga ada aturan tentang sama dengan mendirikan usaha, ada IUP, kemudian ada kalau luasnya kecil itu Pak biasanya tidak pakai AMDAL Pak, UKL, UPL. Ada aturannya dari pemerintah daerah. Kemudian di situ di kawasan Bogor itu ada ketentuan namanya koefisien wilayah terbangun. KWT. Jadi KWT itu maksimum dulu 7,9%. Sekarang menjadi tinggal 6%. Jadi kalau ada 1.623 berarti hanya 6% yang boleh dibangun. Tapi ada juga namanya koefisien dasar bangunan KDB. Lah khusus daerah puncak karena itu daerah resapan air itu maksimum 30% Pak. Jadi kalau kita mengerjakan 1.000 meter yang boleh dibangun 300. Nah kami ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian yang kejadian di Jaswita itu Pak, di izin pertama itu 5.000 meter Pak. Itu sudah diizinkan oleh pemerintah Kota Bogor. Lalu dia melakukan, artinya sudah sesuai ketentuan, KBD-nya apa semua kan, UKL, IPL. Tapi dia perluas Pak, dia perluas sampai 21.000, jadi 2 hektar lebih. Lah itu pun dari Kota Bogor, dari Kabupaten Bogor tidak dikeluarkan izin Pak, karena melanggar. Melanggar apa? Melanggar koefisien dasar bangunan. Jadi contoh memang itu disitulah kesalahan, dan di beberapa tempat ada 8 itu yang kemarin dikasih surat peringatan itu dinilai melanggar KBD itu Pak. Jadi kami hanya ingin melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian, memang disitulah kesalahan PTPN. Kita hanya memberikan menunjuk mitra, tapi dengan cara mitra harus mengurus izin-izinnya. Lah, atas dasar pengalaman ini, mestinya kami sudah membuat arahan ke PTPN 1
Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan review, Pak. Kami menggunakan konsultan independen atas arahan dengan pemerintah kabupaten juga untuk memverifikasi, mengaudit sampai sejauh mana mitra-mitra ini mematuhi atau tidak mematuhi ketentuan tentang lingkungan dan tentang izin pembangunan. Nah dari situlah nanti kami akan melakukan langkah. Bagi yang tidak memenuhi ya kita bongkar, kita bersama minta mereka bongkar dan kami sudah siapkan untuk ditanam kembali. Baik tanam teh maupun tanam pohon-pohonan.